Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para santriwan, santriwati Ma'had Al-Furqan Al-Islami yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Pembahasan kita bersama kitab Birrul Walidain, karya Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, telah sampai pada pembahasan amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sudah kita sebutkan beberapa amalan-amalan tersebut, dan kini kita akan melanjutkan, yaitu pada poin yang keempat. Poin yang keempat, yang bisa dilakukan oleh anak terhadap kedua orang tuanya apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia adalah qada'un nuzur anhuma kanadhris siyami wal haji awil umrati aw ghairi dzalika mimma tadkhuluhun niyabah, yaitu anak menunaikan nazar orang tuanya, baik itu nazar puasa, nazar haji, nazar umrah, atau perkara-perkara yang lain, nazar-nazar yang lain yang memang itu bisa diwakilkan. Kemudian yang kelima, qada'ul kaffarat anhuma, menunaikan kafarah yang menjadi tanggungan kedua orang tua. Mungkin orang tua semasa hidupnya pernah melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum-hukum syar'i yang berkonsekuensi pada kafarah, dan belum sempat menunaikan kafarah tersebut, kemudian ajal sudah mendahulunya. Maka disinilah kesempatan bagi anak untuk menunaikan kafarah kedua orang tuanya, seperti kafaratul yamin, ya, kafarah sumpah, yaitu manakala seseorang bersumpah kemudian dia melanggar sesuatu yang telah dia sumpahi, maka di sini ada kafarahnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menghukum kalian dikarenakan sumpah-sumpah kalian yang tidak ada maksud untuk bersumpah di dalamnya. Kalimat-kalimat sumpah tapi tidak ada maksud untuk bersumpah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengenakan hukuman, memberlakukan hukuman bagi kalian pada sumpah-sumpah yang memang diniatkan oleh hati-hati kalian. Maka siapa yang melanggar kafarah itu, melanggar sumpah itu, maka kafarahnya adalah
it'amu asyarati masakin, memberikan makanan kepada 10 fakir miskin dari makanan yang pertengahan, sebagaimana makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Siapa yang tidak menemukan 3 perkara tadi, maka berpuasa 3 hari. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Ini contoh kafarah, contoh sanksi yang dikenakan kepada seseorang yang bersumpah, kemudian dia melanggar sumpahnya, seperti itu kafarahnya. Nah ini apabila seseorang terkenai kafarah tersebut, kemudian dia meninggal dunia, nah maka kemudian dia ada kesempatan untuk membayar, tapi dia tidak segera membayarnya. Nah, tidak segera menunaikan kafarah tersebut, kemudian ajal mendahului dia, maka anak yang membayarkan kafarahnya. Demikian juga kafaratu qatlil khata', kafarah pembunuhan tidak sengaja misalnya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak sepantasnya seorang mukmin membunuh mukmin lainnya kecuali jika tidak sengaja. Nah, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Siapa yang membunuh mukmin lain dengan tidak sengaja, maka hendaknya dia membebaskan budak dan menunaikan denda yang diserahkan kepada keluarga korban. Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Nah ini juga bisa ditunaikan oleh anak. Jika seorang terkena kafarah ini dan dia belum menunaikan kafarah tersebut, nah, maka anaknya yang membayarnya. Wa ghairi dzalika, dan kafarah-kafarah yang lain. Lidukhuli hadhil wajibat fi qawlihi fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, berdasarkan karena kewajiban-kewajiban yang kita sebutkan ini tadi masuk dalam keumuman hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, anna imra'atan nadharat an tasuma syahran falam tasum hatta matat. Nah, seorang wanita bernazar untuk berpuasa 1 bulan. Dia belum berpuasa dan ajal menjemputnya. Faja'at qarabatun laha imma ukhtuha au ibnatuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakarat dzalika lahu. Kemudian kerabat dari wanita ini, entah anaknya atau saudaranya. Nah, yang jelas salah satu dari kerabat dari wanita yang sudah bernazar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyampaikan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini saudara kerabatku dulu ketika hidup pernah bernazar untuk berpuasa, tapi ajal menjemputnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nah, ara'aiti law kana 'alaiha dainun kunti taqdinihi. Ara'aitiki law kana 'alaiha dainun kunti taqtadinihi. Yani bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu seandainya saudaramu itu punya hutang? Nah, terus kemudian kamu melunasi hutangnya. Bisakah seperti itu? Nah, qalat na'am. Kata wanita ini, iya. Kalau dia punya hutang dan saya melunasi, iya.
disahkan lunas hutang tersebut. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Kalau begitu hutang Allah Subhanahu wa taala, hutang seseorang itu kepada Allah itu lebih berhak, lebih layak, lebih utama untuk dilunasi. Hadis ini ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, menunjukkan yakni bolehnya seseorang itu menunaikan kewajiban yang ada pada orang lain. Ini memang ada beberapa amalan-amalan yang disepakati oleh para ulama bahwasanya bisa diwakilkan kepada orang lain. Nah, dan ada juga amalan-amalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, apakah bisa diwakilkan, apakah bisa sampai pahalanya atau tidak? Yang jelas tidak semua amalan itu tidak bisa diwakilkan. Tidak semua amalan tidak bisa diwakilkan. Ada sebagian amalan-amalan yang bisa diwakilkan dan bisa sampai kepada yakni orang yang telah meninggal dunia. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis, termasuk hadis yang barusan kita baca. Ya, menghajikan orang lain, mengumrahkan orang lain, mempuasakan orang lain. Nah, bersedekah atas nama orang lain. Kita yang bersedekah tapi kita tujukan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia mungkin. Nah, nanti juga akan ada penjelasan lebih khusus hadis tentang masalah itu. Ya, intinya kita jangan berlebih-lebihan menyikapi masalah mengirim pahala atau menunaikan kewajiban yang ada pada orang lain. Tidak semuanya tidak boleh. Ada beberapa yang diperbolehkan dan ada hadis yang berbicara tentang masalah itu. Nah, mensedekahkan orang lain ini ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bersedekah bukan untuk dia sendiri, untuk orang lain. Nah, kemudian ada orang yang bernazar untuk puasa, bernazar untuk haji. Nah, kemudian tidak bisa menunaikan, kemudian ditunaikan oleh orang lain. Sebagian orang mengingkari semua itu. Ya, tidak ada amalan yang boleh dikerjakan oleh orang lain, diwakilkan kepada orang lain. Ya, tidak akan sampai pahalanya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak memperoleh kecuali sebatas apa yang dia upayakan saja. Ya, memang ayat ini benar. Nah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quranul Karim, termasuk ayat yang kita baca. Beliau yang paling paham. Beliau yang paling paham terhadap ayat itu, dan beliau sendiri yang memberikan jawaban akan bolehnya memberikan atau mewakilkan ibadah-ibadah tertentu yakni kepada orang lain. Nah, baik. Fakullu duyun lillahi ta'ala al-wajibah minal kafarat wan nudhur wa fardul haji wal umrah was sawmi tadkhulu fi qawli alaihi salatu wassalam faidainullahi ahaqqu an yuqda. Semua kewajiban-kewajiban, hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu kafarah, nazar, kewajiban haji, umrah, puasa. Nah, masuk ke dalam keumuman sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca ini tadi. Dainullahi ahaqqu an yuqda. Hutang terhadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk dilunasi, untuk dibayarkan. Baik, yang keenam, dari perkara-perkara yang bisa dilakukan oleh anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, tanfidu wasiyatihima in kana lahuma wasiyatun. Menunaikan wasiat kedua orang tua jika memang orang tua itu memiliki wasiat. Ats-tsuluts fa'aqal, sepertiga atau kurang. Nah, ini batasan wasiat. Jadi kalau ada orang yang memiliki niat baik untuk menyalurkan hartanya ketika dia sudah meninggal dunia, berpesan kepada ahli-ahli warisnya misalnya, jika nanti saya meninggal dunia,
maka sekian persen dari harta saya tolong ya sumbangkan ke masjid A atau sumbangkan ke pondok A atau ke panti asuhan B, misalnya seperti itu. Ini namanya wasiat. Maka panduan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan wasiat tersebut adalah paling banyak sepertiga harta. Paling banyak berapa? Sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari itu. Kurang boleh. Nah, atau pas sepertiga juga boleh. Tapi kurang dari itu ya jangan. Nah, karena Anda masih memiliki ahli waris. Anda punya anak, punya istri, punya bapak barangkali, atau masih punya ibu, punya saudara-saudara. Mereka berhak untuk mendapatkan warisan Anda. Kalau Anda wasiatkan ya semuanya atau dengan kadar yang sangat banyak, maka ini akan berakibat pada menipisnya warisan tersebut, berkurangnya warisan tersebut untuk dibagi-bagi kepada ahli waris. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan hak para ahli waris. Tidak semuanya diwasiatkan. Jadi kalau ada seorang yang akan meninggal dunia mewasiatkan hartanya, maka hendaknya sepertiga atau kurang darinya. Dan anak apabila mendengarkan wasiat semacam ini, nah ini adalah wasiat yang benar. Kalau sudah sepertiga atau di bawah itu, maka ini benar. Nah, maka kewajiban anak adalah menunaikan wasiat tersebut. Wa infadul wasiyati wajibun wal isra'u bitanfidhi imma wajib au mustahab. Nah, ada yakni menunaikan wasiat itu wajib hukumnya. Adapun menyegerakan penunaian wasiat maka bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Menunaikan wasiat itu wajib hukumnya selama di dalam wasiat tersebut tidak ada kemunkaran. Ya. Ini wasiat yang masih dalam batas mubah, perkara-perkara yang diperbolehkan. Menjadi wajib kalau sudah diwasiatkan bagi orang-orang yang mendengarkan wasiat tersebut, para anak, ya, istri atau kerabat-kerabat wajib menunaikan wasiat tersebut meskipun pada asalnya dia bukan sesuatu kewajiban. Pada asalnya itu adalah perkara yang mubah, tapi ketika sudah diwasiatkan, nah, maka wajib untuk ditunaikan. Nah, adapun wasiat-wasiat yang munkar, ada kemungkaran-kemungkaran di dalamnya, maka tidak wajib ditunaikan, bahkan tidak boleh ditunaikan. Nah, jika wasiat itu tidak ada kemungkaran, maka wajib ditunaikan. Adapun menyegerakannya, nah, menyegerakan, maka bisa jadi wajib juga dan bisa jadi sunnah. Fa in kanat fi wajibin falil isra'i fi ibra'ati dhimmah wa in kanat fi tatawwu'in falil isra'i fil ajr lahuma. Kalau wasiat itu adalah perkara yang wajib, maka ya dengan menyegerakan maka akan mempercepat gugurnya kewajiban dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Adapun kalau wasiat itu sunnah atau mustahab, maka dengan dipercepat akan mempercepat mayit itu memperoleh pahala. Wayan bagi antunafat qabla dafn, maka hendaknya wasiat itu segera ditunaikan sebelum dikuburkan kalau bisa. Nah, sebelum dikuburkan hendaknya wasiat-wasiat itu yakni ditunaikan. Yang ketujuh, perkara yang ketujuh yang bisa dilakukan oleh anak, amalan yang bisa dilakukan oleh anak kepada kedua orang tuanya ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia adalah qada'u siyamul fard min Ramadan anhuma, menunaikan hutang puasa Ramadan. Ini beda dengan apa yang kita sebutkan pada beberapa poin sebelumnya tadi. Kalau tadi kita membahas tentang nazar puasa. Poin yang ketujuh ini adalah puasa Ramadan. Ya, orang tua kita, bapak atau ibu kita mungkin punya hutang puasa. Nah, maka anak
sebagai bentuk bakti birrul walidain kepada kedua orang tuanya, dia tunaikan, dia bayarkan, dia lunasi hutang-hutang puasa kedua orang tuanya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan masih punya tanggungan hutang, maka dia dipuasakan oleh walinya. Siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan hutang puasa, ya, maka dipuasakan oleh walinya. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud orang memiliki tanggungan puasa itu adalah orang yang memang ketika datang bulan Ramadan uzur, tidak bisa puasa. Nah, kemudian anggaplah uzur itu terjadi pada dirinya 1 bulan penuh. Nah, jadi selama bulan Ramadan utuh, ya, 29 hari atau 30 hari sama sekali dia tidak berpuasa, misalnya seperti itu. Kemudian setelah bulan Ramadan berlalu dan berganti ke bulan Syawal, dia sembuh, ya, dia sembuh. Seandainya dia melunasi hutang-hutang puasa Ramadannya kemarin, bisa. Karena dia sekarang kondisinya sudah sehat, tapi dia tidak segera, ya, membayarkan atau melunasi hutang-hutang puasa itu. Kemudian, ya, dia Syawal ada kesempatan. Masuk bulan berikutnya Dzulqa'dah ada kesempatan, tapi juga belum melunasi juga. Nah, di bulan Dzulhijjah meninggal dunia. Nah, ini yang dimaksud dengan orang yang punya tanggungan utang puasa. Jadi dia memang tidak puasa di bulan Ramadan karena uzur, dan dia punya kesempatan, ya, punya umur, ada kesempatan hidup untuk melunasi hutang-hutang tadi, tapi tidak dia lakukan. Terus tiba-tiba ajal menjemputnya. Nah, seperti ini gambaran orang yang punya utang puasa. Ini dilunasi oleh anaknya. Adapun orang yang ketika bulan Ramadan tidak bisa berpuasa karena ada uzur. Nah, kemudian setelah itu masuk bulan Syawal, dia meninggal. Jadi bulan Ramadan dia tidak bisa puasa. Nah, setelah bulan Ramadan dia langsung meninggal. Jadi sakitnya itu berangkai dengan kematian dia, bersambung dengan kematian. Berarti dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk qadha. Nah, maka orang seperti ini tidak dikatakan punya hutang. Nah, karena memang dia sama sekali tidak ada kesempatan. Nah, sama sekali dia tidak punya kesempatan untuk membayar. Nah, dia Ramadan tidak berpuasa. Nah, 1 Ramadan utuh. Ramadan selesai, masuk Syawal. Pas masuk Syawal, dia meninggal dunia. Berarti sama sekali nggak ada waktu untuk membayar hutang puasa dia. Berarti dia tidak ada tanggungan hutang puasa. Tidak ada tanggungan hutang puasa. Nah, bedakan dengan orang yang pertama tadi. Dia tidak puasa Ramadan, nah, karena sakit. Kemudian bulan Syawal dia sembuh, Dzulqa'dah juga sehat. Nah, tapi dia tidak segera melunasi hutangnya. Ketika Dzulhijjah meninggal dunia. Nah, ketika Dzulhijjah dia meninggal dunia. Nah, ini orang ini punya hutang puasa. Yang ke-8, silaturrahim allati la tusal illa bihima. Bersilaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan, menyambung hubungan
kekerabatan, persaudaraan, paseduluran. Nah, yang mana itu tidak bisa tersambung kecuali dengan adanya kedua orang tua kita, yaitu orang-orang yang menjadi kerabat kita dikarenakan keberadaan bapak ibu kita. Siapa contohnya? Ya, paman kita. Kita bisa memiliki hubungan kekerabatan dengan paman karena paman itu adalah saudara bapak kita. Kita bisa memiliki hubungan dengan nenek kita karena nenek kita itu adalah ibunya bapak kita. Nah, itu maksudnya. Ini kekerabatan-kekerabatan yang kita miliki, yang itu semuanya adalah muncul dari orang tua kita. Maka kita sambung. Berkenaan dengan masalah silaturrahim, ya, sering saya mengingatkan bahwasanya yang dimaksud silaturrahim dalam bahasa hadis atau dalam bahasa Al-Quran atau dalam kitab-kitab para ulama, yang dimaksud silaturrahim itu adalah menyambung hubungan kekerabatan, persaudaraan. Nah, jadi pahami ini, ya. Jangan mengartikan silaturrahim dengan versi Indonesia. Kalau versi Indonesia, misalnya ada perkumpulan, ya, semua pegawai negeri satu kecamatan misalnya, itu dinamakan ajang silaturahim. Nah, acara silaturahim semua pegawai negeri sekecamatan Sidayu misalnya. Nah, ini sebenarnya kalau ditinjau dari bahasa Arab, ya, bahasa hadis, bahasa Quran, bahasanya para ulama, ini namanya bukan silaturahim. Nah, kecuali kalau semua PNS tadi itu semuanya adalah bersaudara. Nah, semuanya memiliki hubungan famili, baru itu dinamakan silaturahim. Nah, namun ya seperti itulah, sudah terlanjur menjadi bahasa yang populer di negeri kita. Ya tidak apa-apa kalau memang itu dipakai. Hanya saja kalau kita memahami hadis, kalau kita membaca kitabnya para ulama, kita membaca keterangan-keterangan literatur Arab, nah, maka kita harus mengartikan sesuai dengan versi Arab. Nah, jadi yang dimaksud rahim itu orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita, seperti adik kita, kakak kita, paman kita, bibi kita, keponakan kita, saudara sepupu kita. Nah, itu memiliki hubungan nasab. Nah, menyambung silaturahim adalah dengan, ya, berbuat baik kepada mereka, dengan mengunjungi mereka, dengan bertanya kabar kepada mereka, dengan membantu mereka. Nah, itu namanya silaturahim. Nah, kita punya paman, kita punya bibi, kita punya keponakan, ya, kita punya saudara sepupu, kita punya kakek, punya nenek. Nah, mereka ini yang saya sebutkan ini itu menjadi kerabat kita karena orang tua kita. Kita punya hubungan dengan paman karena itu adalah kakaknya bapak kita. Kita punya hubungan dengan bibi karena bibi itu adalah saudaranya bapak kita atau saudaranya ibu kita. Nah, itu yang dimaksud, yakni silaturrahim allati la tusal illa bihima, menyambung hubungan rahim yang mana itu tidak bisa tersambung kecuali dengan adanya kedua orang tua kita. Hubungan yang muncul dari kedua orang tua kita. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita dapat pahala silaturrahim dan plus kita juga akan dapat pahala birrul walidain insyaallah. Niatkan ketika Anda silaturahim kepada paman Anda, bahwasannya paman Anda itu adalah adiknya bapak Anda. Ketika Anda berkunjung misalnya ke nenek Anda, sadari bahwasanya nenek Anda itu adalah ibunya bapak Anda. Jadi Anda ke sana, berkunjung ke sana, berbuat baik kepada nenek, berbuat baik kepada paman, itu adalah dalam rangka ini menyambung hubungan, ya, kepada bapak Anda. Nah, berbuat baik kepada ibunya bapak Anda, berbuat baik kepada adiknya bapak Anda, adiknya ibu Anda.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Burdah radhiyallahu taala anhu qala qadimtu al-Madinata fa'atani Abdullah ibn Umar faqala atadri lima ataituka. Saya datang ke Madinah, kemudian Abdullah ibn Umar mendatangiku. Kata Abu Burdah seperti itu. Abdullah ibn Umar mendatangiku. Kemudian dia bertanya, tahukah kamu, wahai Abu Burdah, kenapa aku mendatangimu? Qala qultula. Saya tidak tahu apa maksud kedatanganmu ini. Kata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ahabba an yasila abahu fi qabrihi falyasil ikhwana abihi ba'dahu. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, siapa yang ingin untuk menyambung kedua orang tuanya. Siapa yang ingin menyambung hubungan ya dengan bapaknya yang sudah ada di alam kubur, hendaknya dia menyambung hubungan dengan saudara-saudara bapaknya. Itulah anak. Kalau bapaknya sudah meninggal, dia tidak bisa berbakti langsung kepada bapaknya, maka wujudnya dia adalah menyambung hubungan baik dengan saudara-saudara bapaknya. Wa innahu kana baina abi Umar wa baina abika ikhaun wa wuddun. Fa ahbabtu an asil dzaka. Sesungguhnya bapakku Umar bin Al-Khattab dan bapakmu dulu semasa hidupnya itu memiliki hubungan dekat, memiliki hubungan persaudaraan. Dekat sekali bapakku dan bapakmu itu dekat. Ada pertemanan, ada persahabatan, ada persaudaraan di antara keduanya. Makanya aku ingin menyambung dirimu. Yang kesembilan, ikramu sadiqihima min ba'dihima li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abihi. Yang kesembilan adalah memuliakan teman. Kalau tadi hadis yang sebelumnya adalah rahim, hubungan kekerabatan, menyambung hubungan kekerabatan dari orang tua kita. Kalau sekarang memuliakan teman-temannya, ini bukan kerabat, lain lagi ya. Jadi bedakan dua hal ini. Yang poin ke-8 tadi adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan keponakan kita, dengan saudara sepupu kita, dengan nenek kita. Karena mereka itu semuanya ada hubungan nasab dengan bapak kita. Yang kesembilan ini adalah memuliakan teman-teman, bukan saudara lagi, teman. Barangkali ya teman satu masjid. Bapak kita rajin ke masjid, ada di sana seorang orang yang aktif juga di masjid. Bapak kita sering ngobrol dengan orang tersebut, ya kemana-mana bersama orang tersebut. Ini orang kepercayaan bapak kita. Kalau ada keperluan apa, bapak selalu memanggil orang ini. Kalau memberikan curah hatinya kepada orang ini. Dan orang ini sangat baik sekali dengan bapak kita. Ketika bapak kita sudah meninggal dunia, kita muliakan orang ini. Ingat itu adalah orang yang sangat disayang oleh bapak kita. Maka sebagai wujud sayang kita kepada bapak kita, kita hormati, kita muliakan orang tersebut yang semasa hidup bapak kita menjadi teman. Menjadi teman sahabat baik bapak kita. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna abarral bir silatul waladi ahla wuddi abihi. Rasulullah bersabda, sebaik-baik birrul walidain adalah seorang anak menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Wa idza kana minal ihsan ilal mayyit al ihsan ila astiqaihi fal walid wal walidah aula bidzalika al ihsan ba'da mautihima. Jika memang berbuat baik kepada mayit, adalah dengan cara berbuat baik kepada teman-temannya, maka bapak kita, ibu kita lebih utama untuk kita perlakukan dengan sebaik mungkin. Bayangkan, ini ada hikmah yang luar biasa dalam poin yang ke-9 ini. Kalau
orang yang menjadi orang dekatnya orang tua kita, itu saja diperintahkan untuk kita muliakan, apalagi orang tua kita sendiri. Nah, sekali lagi, kalau kita mengenal orang-orang terdekatnya bapak ibu kita, nah, ada orang yang akrab, dekat, teman, ya, sohib, sangat dekat sekali dengan bapak kita. Itu kita diperintahkan untuk memuliakan orang ini. Karena dengan memuliakan orang ini, itu adalah merupakan bentuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita sendiri. Nah, kalau itu perintah syariat kepada kita, yakni terhadap saudara-saudara atau teman-teman bapak kita, maka bagaimana lagi dengan bapak itu sendiri, dengan ibu itu sendiri? Tentunya lebih ditekankan. Nah, kalau teman mereka saja, teman bapak ibu kita diperintahkan untuk disikapi baik, maka tentu bapak ibu kita lebih ditekankan lagi, ya, supaya kita menyikapi baik. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala imra'atin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah li kathrati dzikrihi iyyaha wa ma ra'aituha qattun. Nah, wa ma ra'aituha qattun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha asy-syah yaqul arsilu biha ila astiqai Khadijah. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita pun melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Nah, jadi saingan beratku adalah Khadijah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebut namanya. Nah, padahal aku tidak pernah bertemu dengan Khadijah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah itu setelah Khadijah wafat, sudah meninggal dunia. Jadi Aisyah nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Tapi anehnya Aisyah ini menganggap Khadijah ini adalah saingan berat beliau. Nah, saingan beratnya Aisyah. Padahal banyak istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, tapi beliau tidak cemburu akan hal itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, karena memang banyak sekali harta, tenaga, waktu, pikiran yang dicurahkan untuk membantu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat awal-awal dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat kaum muslimin sedang dalam posisi susah, masih kesusahan, masih lemah. Khadijah memberikan harta, tenaga, waktunya untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak bisa melupakan jasa-jasa Khadijah meskipun telah meninggal dunia. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memiliki istri pengganti Khadijah, Aisyah, ya, dan ummahatul mukminin yang lain, tapi tidak bisa dilupakan jasanya Khadijah. Makanya Aisyah sangat cemburu kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menyembelih kambing, beliau selalu berpesan, kirimkan ini kepada teman-temannya Khadijah. Nah, jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita, suri teladan kepada kita, cara untuk mewujudkan rasa cinta kita atau sikap baik kita kepada seseorang yang sudah tiada adalah memuliakan teman-temannya. Nah, Khadijah sudah tidak ada. Rasulullah ingin memuliakan Khadijah dengan cara memuliakan teman-temannya. Menyembelih kambing, nah, tidak lupa untuk menyisihkan jatah khusus untuk teman-temannya Khadijah di masa Khadijah, yakni teman-teman, yakni Khadijah di masa hidupnya. Fa aghdabtuhu yauman faqultu Khadijah. Nah, sampai suatu saat aku marah. Nah, karena kecemburuan itu sampai saya marah. Kata Aisyah begitu. Khadijah lagi ya Rasulullah. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ruziktu hubbaha. Ya, bagaimana lagi, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan rasa cinta yakni kepada diriku terhadap Khadijah. Wa fi lafdhin wa in kana la yadbahu syah thumma yuhdiha ila khalailiha. Dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah itu sungguh pernah menyembelih kambing dan beliau yakni menghadiahkan kambing itu kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu taala anha.
Baik, sekarang yang ke-10 dan ini yang terakhir insyaallah, dan sekaligus kita menutup kitab ini dengan pembahasan terakhir ini, as-sadaqatu anhuma, bersedekah. Satu amalan yang bisa dilakukan oleh anak ya, terhadap orang tuanya sudah meninggal adalah bersedekah. Anak ini bersedekah dan dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Berdasarkan hadis Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, anna ummahu tuwfiyat. Nah, bahwasannya Sa'ad ibn Ubadah ini ibunya meninggal dunia. Faqala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan saya tidak hadir ketika ruh meninggalkan jasadnya, ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia ini saya tidak hadir ya Rasulullah. Saya sedang berada di luar. Ayan fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah kira-kira bermanfaat ya Rasulullah kalau aku bersedekah dengan sesuatu harta yang aku niatkan untuk ibuku? Bermanfaatkah? Qala na'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala fa inni ushiduka anna haiti al-mikhraf sadaqatun alaiha. Kalau begitu ya Rasulullah, persaksikan bahwasannya kebunku aku sedekahkan untuk ibu, atas nama ibuku. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, ini adalah dalil ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari. Nah, dalil bolehnya seseorang itu bersedekah atas nama orang tua dia. Jadi tidak semua meniatkan, tidak semua ibadah yang ditujukan kepada orang lain itu tidak boleh. Nah, jadi ada memang hadis-hadis khusus yang membolehkan. Nah, yakni menunjukkan ibadah dengan atas nama orang lain. Seperti anak sedekah atas nama orang tuanya, bapak atau ibunya. Fabirul walidain yakunu fi hayatihima wa ba'da mautihima. Jadi birrul walidain itu intinya adalah bisa dilakukan oleh anak di saat hidupnya orang tua maupun di saat meninggalnya orang tua, setelah meninggal dunia. Faman fatahul ihsan ila walidayhi fi hayatihima faqad ja'alallahu lahu dzalika ba'da mautihima. Siapa yang terluput untuk birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua tatkala masih hidup, maka Allah masih memberikan kepada dia kesempatan untuk berbakti di saat orang tua itu sudah meninggal dunia. Alhamdulillah. Anak-anak yang mungkin dulu semasa bapak ibunya hidup sama sekali tidak paham masalah keutamaan birrul walidain. Nah, menyia-nyiakan orang tuanya, ya, membentak-bentak orang tuanya. Nah, kemudian orang tua itu meninggal, dia menyesal. Ketika masih hidup dibentak-bentak orang tuanya, tidak bisa menyenangkan hati orang tuanya, tidak bisa menuruti kemauannya, dia menyesal. Sekarang sudah tiada. Alhamdulillah, Allah sudah menjadikan kepada Anda kesempatan untuk tetap bisa birrul walidain, ya, sepeninggalnya. Sawa'un kana dzalika bis-shadaqah 'alaihima wal istighfar wad du'a wa qada'ud duyun wa an-nudhur wal kafarat au infadi ahdihima min ba'dihima au silatur rahim allati la tusal illa bihima au silatu ahli wuddihima. Baik dengan cara sedekah, dengan cara mendoakan, dengan cara istighfar, dengan cara melunasi hutang-hutangnya atau kafarahnya atau menunaikan nadarnya. Nah, atau dengan menyambung hubungan rahim, kekerabatan, atau menyambung hubungan baik dengan teman-teman, sahabat-sahabat kedua orang tua. Nah, dan cara-cara yang lainnya, au ghairi dzalika min anwa'il birri wal ihsan ilaihima, atau bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir dari kitab ini. Muallif Asy-Syaikh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala menutup dengan bersalawat kepada Nabi wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
pahala yang banyak kepada penulis kitab ini, dan mudah-mudahan kita semuanya yang mengkaji kitab ini mendapatkan manfaat berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang bisa kita fahami dengan baik, bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.